pertama kali bikin bakso sepertinya sudah siap jualan nih. Assalamualaikum Besti, apa kabar semua? Yuk temani aku pergi ke pasar induk Purwodadi. Aku dan Pak Su mau beli adonan bakso. Ternyata setelah kita sampai ke tempat penggilingan, kita tuh nggak bisa langsung beli adonan baksonya. Nah, aku dan Pak Su langsung mumet nih, hehehe. Harus cari penjual ayam potong dulu. Tapi ternyata di depan sana ada penjual ayam potong loh Besti. Aku beli ayamnya 1 kilo dan ini sudah dipotong-potongin bapaknya ya. Dan mari kita bayar. Nah, setelah itu tiba-tiba kita sudah sampai di tempat penggilingan lagi nih. Ternyata seperti ini ya Besti tempat penggilingan bakso tuh. Biasanya aku tuh lihatnya di game saja. Lanjut, sebelum pulang aku mau beli tahu dan bahan kuah bakso dulu sebelum aku kelupaan nih. Biasanya aku tuh juga sering lupa ya. Nah, ini aku bayar dulu belanjaannya, langsung kita pulang. Udah gak sabar banget pengen bikin baksonya dan langsung kita eksekusi dulu baksonya. Ini aku bulat-bulatinnya pakai sendok ya, nggak pakai tangan, soalnya pengen aja, Dan ini aku dibantuin Pak suami loh. Gak tau kenapa ya suamiku kalau aku itu lagi buat yang dibulet-buletin gitu, dia tuh excited banget pengen ngebantuin. Nah, sambil nunggu baksonya matang, kita bagi tugas ya. Aku yang bikin bumbunya dan bawang putih goreng lalu diulek. Setelah diulek masukkan ke dalam kuah dan aku juga pakai daun bawang yang aku potong besar-besar dan aku potong kecil-kecil dan aku kasih lada bubuk dan penyedap rasa bakso. Untuk resep yang lebih lengkap aku tulis di videoku yang terakhir ya. Baksonya gemoy-gemoy sekali ya guys. Nih aku ngeditnya sambil ngiler nih, hihihi. Tuh lihat guys, penampakannya menggoda sekali kan. Nah, ini Pak suami yang pertama mencoba dulu, hehehe. Dan ternyata kata suamiku baksonya enak sekali, seperti bakso yang dijual abang-abang gerobakan yang dijual harga 5 ribuan. Untuk teman-teman selamat menikmati ya. Ini sebenarnya cuma kuahnya saja sih yang buatanku. Ya gak apa-apa lah, hehehe. Assalamualaikum teman-teman, yuk ikutin aku nurutin Pak Su yang lagi ngidam lumpia ya guys. Nah, sebenarnya kita mau ke Car Free Day guys, tapi ternyata Car Free Day-nya belum ada guys. Akhirnya kita putar balik lagi deh. Setelah itu kita cari jajan pasar guys, jajan pasarnya yang ada lumpianya, karena Pak Su lagi ngidam banget pengen makan lumpia. Biasanya aku sebagai istri yang sangat baik, aku buatin sendiri lumpianya, tapi entah kenapa hari ini aku tuh mager sekali guys mau bikin lumpia. Menurutku jajanan pasar yang paling lengkap itu ya di sini guys. Lanjut kita pulang dan kita muter alun-alun ya. Kok alun-alun Simpang 5 guys. Hihihi. Dan akhirnya kita sudah sampai kos nih guys. Kita langsung unboxing ya. Dan tadi aku itu habis sekitar 27.500. Ayo menurut kalian ini sudah termasuk murah atau mahal nih? Di komen ya, kita sharing-sharing. Tadi aku belanja sayuran juga guys untuk 2 hari. Tapi katanya si penjual kalau besok beliau itu sudah tidak jualan, libur 2 hari. Soalnya karena beliau itu sedang bodoh kecil guys. Di tempat kalian pasti ada kan bodoh kecil. Sebenarnya mau beli sayuran banyak, tapi sayurannya belum lengkap guys. Adanya ya cuman itu-itu aja, soalnya masih di suasana lebaran. Lanjut, aku goreng tempe dulu ya guys. Ini aku gorengnya itu pakai panci listrik guys. Panci listrik ini itu hemat banget ya, nggak bikin boros listrik. Hehehe, cocok banget untuk anak kos dan anak perantauan. Kalau kalian pengen samaan punya panci listrik samaan seperti punya aku, komen ya. Soalnya banyak panci listrik yang murah tapi nggak awet, sayang kan uangnya. Lebih baik harga yang pasti-pasti aja tapi awet loh guys. Harganya ini nggak sampai 100 ribu, tapi aku pakai ini tuh udah lama banget. Oke guys, videonya aku lanjut dengan makan nasi. Nasi apa ini? Nasi bakar ya guys. Ini tuh nasi bakarnya itu ada isi ayamnya, lembut sekali ayamnya. Hehehe. Biasanya aku kalau beli itu ayamnya disuir-suir gitu, agak pedes. Tapi ini nggak pedes sih guys. Ya udah deh, kapan-kapan buat aja sendiri. Tapi nasi bakarnya tetap mantul banget.
cuma setahun sekali bakar-bakar sate kambing. Untuk rasanya enak banget. Dan ini ada kaki kambing dan daging kambing dan daging sapi. Sebelum buat sate, aku bantu ibuku dulu untuk potong-potong dagingnya agar cepat selesai masaknya. Nah, ini aku tuh nggak tahu aku itu motong apa, keras banget ya. Setelah keriuhanku potong-potong daging selesai, aku lanjut opes-opes cabai. Sebenarnya aku tuh males banget kalau di bagian opes-opes cabai ini, soalnya buat tanganku itu jadi wedangan atau jadi kepanasan. Nah, ini penampakan sayur asem daging sapinya ya, dan ini ada balungannya agar rasanya tambah gurih. Untuk balungannya ibuku tadi pakai tulang kambing ya. Nah, ibuku buat sayur asemnya ada 2 kenceng, yang satu kenceng besar dan yang satu kenceng sedang. Soalnya sayur asem ini dan daging bistiknya mau dibagikan ke orang terdekat dan saudara dan tetangga terdekat juga yang pastinya. Karena bistiknya belum matang, jadi aku makannya dengan sayur asem dulu. Dan ini tuh rasanya enak banget ya, apalagi kalau kuahnya itu banyak. Nah, ini penampakan bistik sapinya ya. Ini tuh lama banget soalnya masih menunggu airnya ini menyusut. Setelah makan, Pak suami langsung tusuk-tusuk daging kambingnya yang sudah aku potong-potong tadi. Nah, dagingnya sudah selesai ditusuk-tusuk, saatnya bikin areng. Ya ampun, bikin areng itu susah sekali ya. Tapi kok kalau penjual sate itu gampang banget gitu loh. Untuk olesannya aku kasih bumbu ya guys, jadi rasanya itu enak dan meresap banget, mantul pokoknya. Nah, ini tuh satenya saat dipanggang itu ya ampun menggoda sekali pokoknya, dan rasanya itu tidak alot dan bumbunya itu meresap jadi tambah enak. Nah, ini satenya sudah selesai dibakar semua, saatnya aku buat sambal kecapnya. Untuk sambal satenya aku pakai bahan-bahan yang ada saja, yang pastinya tidak lupa dengan bawang merah. Nah, ini bawang merahnya sudah aku cuci dan lalu aku potong-potongin. Kemudian aku beri kecap secukupnya dan aku kasih lada bubuk secukupnya, sesuai selera ya guys. Kalau kalian suka pedas boleh dikasih banyak dan ditambahin cabai bagi yang suka. Wah, lihat guys, belum dikasih sambal sudah menggiurkan sekali kan. Nah, ini penampakan sate-satenya setelah dikasih sambal kecap dan kurang tomat aja sih. Sekian dari video ini, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.